Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai cara verifikasi domain dan juga melakukan pemasangan pixel. Kurang lebih kita akan praktekkan di poin nomor 6 dan juga poin nomor 7. Sebelum saya praktek, mungkin ada beberapa yang mau saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk verifikasi domain dan juga pemasangan pixel, ini tidak wajib untuk semua orang. Hanya untuk teman-teman yang ingin beriklan menggunakan landing page. Jadi buat yang mau iklan langsung ke WA, langsung ke Instagram, ini tidak perlu melakukan pemasangan pixel. Yang kedua, kenapa sih buat teman-teman yang beriklan menggunakan landing page atau website perlu menggunakan atau perlu melakukan pemasangan pixel supaya datanya terbaca. Jadi pemasangan pixel ini fungsinya lebih ke supaya datanya terbaca. Bisa nggak kita iklan tanpa pasang pixel? Ya bisa-bisa aja, cuma datanya nggak terbaca dan nanti ngebuat kita bingung untuk analisa atau evaluasi data. Oke, kita langsung aja masuk ke prakteknya. Jadi pertama, silakan teman-teman Bapak Ibu masuk ke halaman Busy Setting. Untuk masuknya, silakan teman-teman klik aja menu All Tools, kemudian klik Busy Setting. Nanti kita akan diarahkan ke halaman yang sama seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi langkah pertama kita akan melakukan verifikasi domain, baru kita melakukan pemasangan pixel. Mungkin sebelum kita praktek, saya mau info untuk verifikasi domain, ini tidak wajib juga, hanya untuk teman-teman yang punya domain sendiri. Buat teman-teman yang langganan hosting, tapi tidak beli domain, ya berarti diabaikan aja. Kayak kalau nggak salah ketika di Berdu atau di order online atau server-server yang lain gitu ya, itu kita tetap bisa tuh bikin landing page tapi tidak punya domain, itu bisa. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan verifikasi domain. Tetapi buat teman-teman yang punya domain sendiri, perlu melakukan verifikasi domain supaya lebih aman aja. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya. Untuk verifikasi domain, teman-teman tinggal klik aja menu add, kemudian create new domain. Di sini saya sudah punya domain khusus untuk praktek, yaitu defencollagenbeauty.com. Jadi saya tinggal copy aja, kemudian saya masuk ke situ. Kalau sudah, tinggal klik add. Oke, ini kalau nggak bisa, teman-teman berarti masukin nama domainnya aja ya, teman-teman ya. Klik add. Oke, kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman yang pertama ini di-copy aja. Di-copy, kemudian masuk ke servernya masing-masing. Kebetulan saya pakai servernya itu WordPress ya. Jadi buat teman-teman yang pakai WordPress, enak nih, bisa ngikutin step by step. Oke, kalau sudah teman-teman, kita perlu install plugin tambahan. Jadi kita add new plugin. Di sini ketik aja HFCM. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman perlu install. Oke, kalau sudah diinstal, kita perlu aktivasi. Karena biasanya setelah install kita minta aktivasi ulang. Oke, ini sudah terinstall, kemudian kita tinggal klik aktif supaya pluginnya aktif. Artinya kita sudah menginstal aplikasi HFCM. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik aja HFCM. Kemudian kita masuk ke menu HFCM-nya. Nah, di menu ini teman-teman tinggal klik aja add new. Nah, oke, paling atas add new. Kemudian yang tadi di bagian sini, yang tadi kita sudah copy, teman-teman tinggal paste. Ini kode namanya teman-teman bebas ya, misalnya domain define, buat apa aja. Ini penamaan nggak ngaruh kok. Kemudian tinggal scroll ke bawah, ini dipaste. Kalau sudah, teman-teman tinggal save. Nah, kalau sudah di-save, teman-teman kembali lagi ke halaman Busy Setting. Kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah, di sini ada menu verifikasi domain atau verif domain. Kalau nggak muncul, teman-teman tinggal kecilin. Biasanya pakai kontrol minus atau pakai komen minus juga bisa. Jadi biasanya muncul, buttonnya bisa muncul gitu. Karena kadang-kadang ada tampilannya kayak gini nih teman-teman. Mas, kok nggak ada? Saya nggak muncul gitu ya. Karena kebesaran gitu. Jadi kecilin aja supaya tombolnya muncul. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik verif domain. Nah, kalau sudah kita klik, nanti akan keterangannya berubah. Yang tadinya belum terverifikasi akan jadi sudah terverifikasi. Oke, nah ini sudah terverifikasi ya. Artinya step verifikasi domain sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemasangan pixel. Nah, setelah kita verifikasi domain, silakan teman-teman tinggal scroll ke bawah. Kita cari menu data source, kemudian kita cari menu dataset. Jadi untuk saat ini menu pixel itu berubah jadi dataset. Sebenarnya sih sama-sama aja, cuman memang dari Facebook fitur untuk membuat pixel di dataset. Kita klik aja dataset, kemudian kita akan masuk ke halaman seperti ini. Ini halaman pixel. Untuk cara buatnya, teman-teman tinggal klik aja add
kalau misalnya sudah punya pixel kayak gini nih, saya punya satu domain ada banyak pixel, tapi buat teman-teman yang belum pernah buat, biasanya tombolnya di tengah. Nah, tinggal klik aja kan. Kalau sudah, teman-teman tinggal namain, misalnya nih, tes pixel 13 ya, buat namanya sama. Kemudian, create. Kalau sudah, nanti kita akan muncul ke halaman yang sama seperti ini tadi. Nah, kita pilih nih, tes pixel 13. Kalau sudah, teman-teman perlu tambahin people. People-nya ya tentu kita cari nama kita yang mana. Misalnya ini nama saya, kita kasih akses full portal. Karena kalau kita buat pixel tanpa tambah akses, ya nanti kita nggak bisa setting, nggak bisa pilih-pilih pixelnya, dan nggak bisa digunakan buat iklan. Jadi perlu tambahkan people, itu yang pertama. Yang kedua, kita tambahkan aset atau tambahkan katakonnya. Jadi kita punya ada berapa akun nih? Misal punya ada 2 atau 3, atau beberapa doang gitu ya. Kita cuma mau pilih salah satu, itu juga nggak masalah. Intinya kita perlu melakukan add people dan juga add asset. Nah, kalau sudah, kita masuk ke step berikutnya, yaitu ke event manager. Nah, setelah kita sudah membuat pixel, kita masuk ke menu event manager. Di sebelah kiri, teman-teman tinggal klik aja. Sorry, di sebelah kanan ya, teman-teman tinggal klik aja event manager. Nah, kita sudah masuk ke halaman event manager. Jadi di halaman ini kita tujuannya akan melakukan pemasangan pixel. Sebelum kita masuk ke pemasangan pixel, saya mau infokan, pastikan teman-teman sudah memilih pixel yang ingin dipasang dan juga ingin digunakan. Kayak saya tadi ada beberapa pixel, dan sengaja saya di awal buat nama pixelnya saya bedakan, supaya teman-teman ngeh, saya buat pixelnya namanya apa, dan apa yang saya gunakan untuk melakukan pemasangan pixel. Nah, teman-teman di sini pilih pixelnya, pastikan sudah disesuaikan. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik aja setup metapixel yang nomor 2. Saya ulangin, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, teman-teman pilih yang nomor 2 aja, setup metapixel, kemudian install kode manual. Kemudian kita akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal copy kodenya. Di sini copy kode. Kemudian kembali lagi ke halaman WordPress atau ke halaman server masing-masing. Kemudian teman-teman perlu install plugin tambahan. Ini kita masukin plugin baru. Klik pluginnya, kemudian add new plugin. Namanya WP Code, teman-teman. Namanya WP Code. Sorry, di sini belum ada, perlu add new plugin. Kemudian di sini ketik aja WP Code. Nah, nanti akan muncul yang kanan atas. Nah, ini teman-teman tinggal install. Kalau sudah diinstal, nanti kita perlu aktivasi. Intinya setelah kita install plugin, teman-teman perlu aktivasi. Oke, ini sudah terinstall ya untuk WP kodenya. Tahu dari mana sudah terinstall? Di sebelah kiri ada menu kode snippet ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kursornya diarahkan aja ke sebelah kiri, kemudian pilih yang hidden footer. Jadi kursornya diarahkan ke WP kode, kemudian tinggal pilih yang hidden footer. Contoh ya, saya klik dulu kode snippetnya, kemudian saya pilih yang hidden footer di sini. Berdua. Oke. Kalau sudah, yang tadi sudah kita copy di sebelah Ads Manager, di menu Ads Manager, teman-teman dipaste aja. Kalau sudah dipaste, teman-teman perlu save. Nah, kalau sudah di-save, artinya kita sudah melakukan pemasangan pixel. Kita kembali lagi ke sebelah Event Manager, ke menu Event Manager, teman-teman perlu refresh. Sekali lagi, kita refresh. Jadi supaya si Facebook ini merespon, karena khawatirnya ketika teman-teman tidak melakukan refresh, dia tidak merespon. Oke, setelah kita refresh, nanti tampilannya akan mulai lagi dari awal, nggak masalah. Ini supaya Facebook juga merespon bahwasannya kita sudah melakukan pemasangan pixel. Nah, step selanjutnya, teman-teman tinggal ulangi dari awal, install kode manual lagi, kemudian kita masuk ke halaman ini, teman-teman tinggal copy lagi, karena tadi kita sudah paste, ya kita langsung continue aja. Kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal on otomatis, kemudian continue lagi. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik go to pixel overview. Nah, yang tadi kita lakukan adalah pemasangan pixel untuk halaman page. Jadi pemasangan pixel itu ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama untuk halaman page, jadi orang yang masuk ke halaman landing page kita. Dan yang kedua, orang yang ngeklik tombol.
Di langkah pertama, untuk orang yang masuk ke halaman, kita sudah pasang. Yang kedua nih, yang kita mau masuk ke step berikutnya, yaitu ketika orang ngeklik tombol. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke menu page-nya masing-masing, kemudian cari landing page-nya masing-masing. Saya coba geser dulu untuk kameranya. Teman-teman cari menu page, kemudian buka aja salah satu, bebas yang mana aja. Jadi ini tujuannya hanya untuk supaya Facebook itu merespon. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, ya kita perlu respon gitu dari Facebooknya. Di sini teman-teman buka aja landing page-nya. Ini contoh ya landing page-nya. Kemudian balik lagi ke event manager. Kemudian teman-teman refresh. Karena di sini tampilannya masih belum berubah. Di Facebook masih belum merespon kalau kita sudah melakukan pemasangan pixel. Intinya dilakukan berkali-kali. Teman-teman masuk ke landing page-nya, kemudian tinggal diklik-klik-klik, kemudian masuk ke menu event manager. Di sini tujuannya adalah supaya tampilannya berubah. Karena kalau tampilannya masih sama kayak tadi, artinya Facebook belum merespon. Nah, di sini tampilan kita sudah berubah ya. Nah, di sini artinya Facebook sudah merespon bahwasannya kita sudah melakukan pemasangan pixel untuk di halaman. Yang kedua, kita melakukan pemasangan pixel di tombol. Jadi selain kita pasang pixel di halaman, ya kita pasang pixel di tombol. Kalau tadi pixelnya adalah page view atau view content, kalau sekarang kita melakukan pemasangan pixel di tombol. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja di sini. Add event di sebelah kiri, masih di pixel yang sama ya. Kemudian klik new integration. Kemudian pilih yang meta pixel, kemudian setup. Nah, di sini teman-teman pilih yang manual ya, sama ya. Tinggal get start. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik menu open event setup tools. Nah, kemudian teman-teman tinggal di paste. Di sini di paste halaman landing page-nya, kemudian open website. Kalau sudah, nanti kita akan direct ke halaman website, kemudian teman-teman di sini akan diarahkan untuk melakukan pemasangan pixel. Nah, untuk pemasangan pixel, untuk di tombol, teman-teman tinggal klik aja slash new button, kemudian cari buttonnya. Kan kita ngiklan ada buttonnya ya. Nah, ini dipilih nih. Misal yang konsultasi admin, tinggal dipilih. Di sini teman-teman pilihnya add to cart. Jadi supaya nanti kita ngiklannya ke add to cart. Atau teman-teman pilihnya yang purchase, itu juga boleh. Ini nggak masalah sama sekali. Karena nanti kaitannya hanya untuk supaya datanya terbaca. Jadi kita tahu nih, oh yang ngeklik ini add to cart kalau kita pasangnya add to cart. Oh, yang ngeklik ini purchase kalau kita pasangnya purchase. Seperti itu. Di sini pilihnya add to cart aja. Misal kalau kita pilihnya add to cart, confirm. Kalau sudah teman-teman dan ada punya banyak tombol, ya lakukan lagi klik new button. Di sini ada tombol lagi, misal dipilih tombolnya, pilih lagi atau cut. Kalau sudah tinggal di confirm. Nah, artinya di sini kita sudah melakukan pemasangan pixel yang kedua, yaitu pemasangan pixel di tombol. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik pin setup, kemudian klik finish. Kemudian no, kemudian sorry, di sini yes saja juga nggak masalah, submit gitu ya. Dan di sini artinya kita sudah selesai melakukan pemasangan pixel. Kalau kita review, kita 2 kali melakukan pemasangan. Yang pertama, pemasangan untuk masuk ke halaman landing page. Biasanya pixelnya itu pakai page view atau pakai view content. Jadi nanti yang buat baca data, ketika teman-teman pakai matrix page view nggak ada, teman-teman pakai matrixnya adalah view content. Yang kedua, tadi kita sudah melakukan pemasangan untuk trigger orang yang ngeklik tombol, yaitu add to cart. Nah, artinya kita nanti bisa tahu nih seberapa efektif landing page kita yang kita iklankan. Jadi contoh, misalnya kita iklan, kemudian ada 1.000 orang nih yang masuk ke halaman landing page. Dari 1.000 kan ketahuan ya, dari page view-nya atau dari view kontennya itu 1.000 gitu. Kemudian yang ngeklik tombol, anggap aja 300. Di situ kan kita tahu, artinya kekuatan landing page kita hanya sekitar 30%. Nah, biasanya sih angka utamanya 20-30%. Kalau di bawah itu, ya berarti landing page-nya bermasalah. Dan itu salah satu kunci supaya kita mengetahui seberapa efektif dari landing page kita. Sip, itu aja untuk praktek verifikasi domain dan juga pemasangan pixel. Nanti kalau ada kendala atau ada yang masih bingung, teman-teman jangan khawatir, kita masih ada di grup Telegram khusus. Jadi tinggal tanya